Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahik Chess Channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai yang menarik antara Boris Spassky pada waktu berumur 12 tahun melawan Abtonomov pada Soviet Junior Qualifiers tahun 1949 di Leningrad, Rusia. Ya, Spassky memulai dengan D4, dibalas Abtonomov dengan D5, C4, pion kali C4, kuda F3, kuda F6, E3, membuka ancaman gajah terhadap pion. Hitam tidak menghiraukan ancaman tersebut dan memilih C5, sebuah tantangan untuk membuka lajur pertukaran menteri. Tentu Spassky tidak menghendaki hal tersebut dan memilih gajah makan pion C4, juga membuka ruang untuk rukade. E6, mengaktifkan gajah, putih rukade. A6, kontrol petak B5, menteri E2, mengosongkan petak D1 yang biasanya untuk diisi benteng. Juga tekanan untuk lajur raja, memanfaatkan kondisi hitam yang belum melakukan rukade. Ya, hitam kuda C6, kuda C3, B5 mengancam gajah, gajah mundur ke B3, pion kali D4, benteng D1, pin pion untuk menteri, gajah B7, pion kali D4, sebuah ancaman berbahaya dari putih jika pion maju ke D5. Menghindari kemungkinan tersebut, Abtonomov kuda ke B4. Dan benar Spassky mendorong pionnya ke D5. Tentu saja hitam makan pion tersebut dengan kuda, gajah G5, mempin kuda. Sebuah langkah kuat dari Spassky, langkah yang harus diantisipasi hitam dengan tepat. Melihat gelagat kurang bagus, hitam gajah E7. Spassky gajah makan kuda. Abtonomov terpaksa makan gajah dengan pion, menghindari lajur menteri untuk raja terbuka. Karena jika di sini hitam makan gajah dengan gajah, putih gajah makan kuda. Gajah makan, kuda makan. Pion tidak bisa makan kuda karena sedang terpin oleh menteri. Dan di sini hitam kalah 1 perwira. Karena itu di posisi ini, menghindari hal tersebut, hitam makan gajah dengan pion. Kuda kali D5, gajah makan gajah. Pion makan, Spassky kuda D4. Respon terbaik hitam di sini adalah menteri D7 untuk mengontrol diagonal H3 dan mengontrol petak C7 dari kemungkinan kuda ke petak tersebut. Juga untuk keleluasaan benteng di A8. Tapi sayang, hitam lebih memilih raja F8 dengan tujuan menghindari pin menteri terhadap gajah. Lalu kuda F5 menambah ancaman terhadap gajah. H5 mencegah menteri ke petak G4 atau ke petak H5. Tapi di sini Spassky membuat kejutan yang lain dengan benteng kali D5 ster. Langkah terbaik hitam adalah menteri menghindari ancaman benteng tersebut, misalnya ke petak E8. Tapi sekali lagi Abtonomov membuat kesalahan dengan menteri makan benteng. Tentu saja Spassky menteri makan gajah, skak, raja G8. Lalu setelah Spassky menteri kali F6 mengancam skakmat di G7, Abtonomov menyerah. Ya, walaupun di sini secara kualitas hitam lebih diunggulkan karena punya 2 benteng, tapi secara posisi
hitam sudah tidak bisa diselamatkan. Karena kalau permainan dilanjutkan, jika hitam benteng H7 menjaga petak G7, maka kuda E7, skak ster. Tentu hitam akan kehilangan menterinya. Atau misalnya raja ke F8, menteri makan benteng, skak mat. Atau lagi raja ke H7, jelas saja skak mat. Jadi di sini satu-satunya langkah bertahan hitam hanyalah menteri makan kuda. Tapi tentu saja cepat atau lambat, hitam pastinya kalah. Ya, jadi inilah salah satu partainya Boris Spassky pada saat berumur 12 tahun. Sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.